Langsung saja Pak Munir, ini jika kita membahas sungguh ironis. Israel yang menyerang duluan kepada Iran, tapi belakangan kita ketahui bahwa Israel mengaku menjadi korban. Bagaimana pendapatnya? Terima kasih Mbak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa apa yang akan saya sampaikan ini adalah pendapat saya pribadi. Saya tidak mewakili siapapun. Apabila nanti ada sesuatu yang keliru, maka semoga nanti akan ada ralat kemudian. Demikian ya, bahwa Israel yang menyerang dahulu, yaitu di hari Jumat, dini hari. Selanjutnya Iran membalas balik di hari Sabat, sama-sama hari suci bagi Yahudi, bagi Israel, sedangkan Iran diserang hari suci bagi Iran, yaitu Jumat. Nah, ini sesuai dengan akreditasi saya adalah sarjana teologi. Saya memandang ini dalam pendekatan ideologi atau pendekatan kultur apa yang ada di Iran dan apa yang ada di Israel. Kalau dari segi nama formalnya, Iran adalah The Islamic Republic of Iran. Maka The Islamic adalah referensinya, attitude apapun, attitude formal termasuk attitude perang. Maka apa menurut Islam, menurut ideologinya Iran, maka itulah berangkatnya memberikan respon. Demikian juga apa yang ada di Israel sudah barang tentu berdasarkan ideologi yang berkembang internalnya, yaitu sesuai dengan definisi negara itu, yaitu yang tertulis secara eksplisit di dalam The Establishment of the State of Israel alinea 11, yaitu Hakirzat al-Hakimit Medinat Israel, bahwa ini adalah negara Yahudi, yaitu Hine Makrizim Hazot untuk mendirikan Medinat Yahudit Wehi Medinat Israel, yaitu adalah negara Yahudi dan itu adalah negara Israel. Sudah barang tentu kultur atau ideologi untuk merespon secara formal adalah ideologi Judaism. Nah, Judaism dengan Islam ini pada dasarnya ada root yang paralel, yaitu historiknya, yaitu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sendiri adalah kelahiran dari Ur. Ur itu kalau di lokasinya adalah tidak jauh-jauh dari Iran, yaitu dari Babilonia. Sedangkan makamnya Nabi Ibrahim itu ada di Hebron, yaitu di Israel Selatan. Maka sekarang ini pada dasarnya adalah perang antara kelahirannya Nabi Ibrahim dengan tempat hidupnya Nabi Ibrahim ketika sudah dewasa. Nah, sekarang apa justifikasi bagi Iran untuk merespon di hari Sabtu? Sudah barang tentu referensinya adalah Islamik. Nah, Islamiknya adalah, ya yang pertama sumbernya adalah Al-Quran, yaitu udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu, bahwa diizinkan untuk membalas balik disebabkan mereka terzalimi. Itu referensinya. Sehingga Ayatullah Khomeini secara firm membalas itu. Nah, bagi Israel sudah barang tentu kami ini under threat sudah lama. Now is the time. Sekarang ini sudah waktunya untuk menghabisi apa yang threat itu, yaitu nuclear weapon menurut mereka. Sehingga memberikan nama dari penyerangan ini adalah The Rising Lion, yaitu macan yang bangun. Akan tetapi The Rising Lion ini mempunyai nilai kampanye juga, yaitu lambang bendera sebelum Iran 1979, yaitu ketika Iran di bawah Shah Pahlavi, yaitu The Rising Lion. Mungkin dengan nama ini dengan tujuan untuk menarik para citizen Iranian yang tidak pro dengan rezim sekarang. Artinya kalau kita membahas, Pak Munir, jika tadi yang Anda sebutkan, ada tujuan lain di balik serangan ini, mungkin politikkah dalam hal itu? Sudah barang tentu kompleks ya, politik sudah barang tentu included, baik politik internasional global maupun dalam negeri masing-masing. Dalam negerinya Israel yaitu Netanyahu untuk mendapatkan justifikasi di hadapan rakyatnya supaya dipilih terus. Karena selama ini Netanyahu sudah barang tentu sering didemonstrasi dengan kebijakan-kebijakan yang kontroversial internalnya di dalam negerinya, itu salah satu. Adapun yang internasionalnya mungkin saja bisa saja bahwa selama ini adalah terpojok disebabkan oleh menyerang Gaza sampai babak belur, maka cari perhatian lain supaya Gaza ini tertutuplah dengan isu-isu yang lain. Nah, ini yang jadi menarik karena seolah-olah Israel ini membungkus begitu rapihnya, seolah-olah mereka lah yang teraniaya, dan narasi di dunia pun menjadi terbalik, seolah-olah Iran ini sungguh kuat begitu dan kita harus melakukan sesuatu terhadap Iran, seperti itu. Iya, pada dasarnya itu rata-rata dimiliki oleh setiap individu Iran, bahwa kami sedang under the threats, kami sedang ada di dalam ancaman. Mungkin setiap individu begitu, dan itu sudah terpatri dari awal dan mayoritas, bahwa kami selama ini berhadapan dengan front di selatan dengan Gaza, Hamas, dan di utara dengan Hezbollah, dan Hezbollah adalah Iran. Maka kapan ya cita-cita kami untuk menghabisi yang sumber utamanya ini? Maka now is the time. Jadi itu adalah sudah dihitung waktunya ya. Tapi kok ya nggak takut ya apabila misalkan Iran itu benar-benar mempunyai nuklir, kok nggak takut ya?
itu artinya bahwa kepunyaan nuklirnya itu juga questionable. Seperti yang berlaku pada Saddam Hussein yang lalu. Nah, Israel pun juga tidak tinggal diam, meminta bantuan dari Amerika Serikat. Apa yang terjadi dengan Netanyahu apabila Amerika Serikat ikut terlibat dalam konflik ini? Kita sudah barang tentu ya, orang Indonesia tidak berharap ya perang menjadi meluas. Kalau apa-apa yang disampaikan oleh Donald Trump itu ya provokatif, tapi Donald Trump sendiri juga tidak yakin akan involve langsung karena hitung-hitung ini nanti akan menjadi meluas. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia ya, kita dititipi oleh pendiri bangsa supaya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, supaya ikut bagaimana caranya mendamaikan, bukan menyulut atau mengkompori. Itu bagi saya sendiri mengajak kepada kawan-kawan warga negara Indonesia untuk tidak ikut mengkompori, tapi bagaimana caranya mencari solusi atau mencarikan kontribusi apapun yang bisa, individu maupun kolektif, untuk memberhentikan perang. Itu adalah pesan dari pendiri bangsa yang tereksplisit di dalam pembukaan UUD 45. Sepakat sekali dengan hal tersebut, tapi faktanya Pak Munir, saat ini juga Israel dan Iran tengah dalam konflik yang begitu terang-terangan. Iran begitu terbuka menyerang Israel, Israel pun juga dengan terang-terangan meminta bantuan dari Amerika Serikat. Ini sepertinya eskalasi konflik ini masih akan terus memanas, Pak Munir. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu, maka bagi kapasitas Indonesia ya, bagaimana punya nggak kapasitasnya untuk berbicara kepada Amerika, janganlah ikut-ikut, paling tidak dalam memberikan statement bahwa jangan ikut-ikut. Kalau ikut-ikut nanti Pak Putin juga akan ikut. Masalahnya begitu kan, Pak Cina juga akan ikut, Korea Utara juga akan ikut. Maka kiamatlah dunia. Itu namanya tidak ikut melaksanakan ketertiban dunia kalau ikut-ikut. Maka apapun bisanya yang bisa kita perbuat individu maupun bilateral maupun multilateral, wadah apapun, maka itu harus diambil peran. Seperti pesan pendiri bangsa Indonesia. Nah, menurut pengamatan Anda Pak Munir, kira-kira Amerika Serikat dalam 2 pekan ke depan akan terlibat ataupun tidak? Dan apa alasannya? Kalau menurut apa yang eksplisit kita dengar dari Donald Trump ya, we wait for 2 weeks and we do not know yet. We wait for 2 weeks, artinya dia juga not certain. Ya semoga saja not certain ini menjadi tidak. Soalnya kalau iya, ya kita tidak ingin dunia ini rusak ya. Kalau dunia ini rusak itu tidak sesuai dengan akidahnya orang-orang Iran maupun akidahnya orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu akidahnya begini ya. Membuat negara, membuat dunia lebih baik, yaitu tikkun ha'olam. Itu adalah istilah di dalam Judaisme ya, tikkun ha'olam, untuk membuat negara bumi ini kondusif untuk hidup. Nah bagi Iran sudah barang tentu yaitu rahmatan lil alamin, untuk membuat bagaimana bumi ini kondusif untuk hidup. Dua-duanya itu membuat kerusakan adalah tidak sesuai dengan ideologi. Meskipun Amerika Serikat juga tadi gitu, we wait for 2 weeks, kita akan menunggu selama 2 minggu, 2 pekan. Mereka sendiri pun juga tidak tahu langkah apa yang akan diambil. Tapi seumpama Amerika Serikat memutuskan untuk terlibat, apa lantas respon dari dunia? Tidak hanya yang mendukung Amerika Serikat, tetapi juga kepada Rusia dan juga Cina. Apa menurut Anda? Saya perkirakan masing-masing negara, khususnya negara-negara kuat ya, sekarang ini sudah pada siap-siap untuk memberikan statement politik luar negerinya masing-masing. Ya, baik itu politik luar negerinya Putin, politik luar negerinya China, Korea Utara, politik luar negerinya negara-negara di dalam OIC dan negara-negara Eropa. Indonesia juga pasti menata politik luar negerinya yang terbaik, yaitu sesuai dengan yang diamanatkan oleh Wapres yang pertama ketika pidato di KNIP di Yogyakarta, yaitu bebas dan aktif, proaktif untuk kebaikan, bukan proaktif untuk peperangan. Itu yang Indonesia. Saya meyakini apabila si Donald Trump ceroboh, maka politik luar negeri dari masing-masing negara itu akan bervariasi. Yang bervariasi semoga saja variasinya itu tidak begitu mendukung peperangan. Tapi masalahnya Iran itu negara yang berpengalaman perang. Lama sekali dengan Irak, 8 tahun, mampu juga bertahan. Nah, kalau negara perang 8 tahun itu diaplikasikan secara masif, multilateral perang, apa yang terjadi buat bumi kita? Planet yang satu-satunya ini, planet bumi yang kita tinggali ini harus dirawat. Nuklir kalau meletus keseluruhan, ya kiamat ya. Artinya kita juga masih akan melihat bagaimana respons dari dunia, juga bagaimana eskalasi dari konflik ini. Terima kasih Pak Nurul Munir waktunya bersama kami.